Pemprov DKI Jakarta mengimbau para ASN supaya naik transportasi umum setiap hari Rabu. Ya, imbauan ini sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 sebagai upaya menumbuhkan kebiasaan menggunakan transportasi umum. Tujuannya adalah untuk mendorong budaya penggunaan transportasi umum, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan bagi masyarakat, baik kalangan ASN maupun masyarakat luas. Dan kebijakan ini sudah 5 bulan berjalan, tapi pertanyaannya apa saja evaluasi dan langkah strategis Gubernur Pramono Anung selanjutnya untuk mengatasi macet Jakarta. Rekan kami Jose Nicole akan berbincang langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemirsa, sejak instruksi gubernur diterbitkan pada April 2025 lalu, sudah kurang lebih 5 bulan seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan untuk menggunakan transportasi publik. Lalu bagaimana implementasinya pemirsa 5 bulan kemudian, karena ini berlaku tidak hanya untuk ASN, bahkan untuk gubernurnya dan wakil gubernurnya. Kita berkesempatan untuk mengikuti Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pergi ke Balai Kota untuk berangkat kerja dengan menggunakan transportasi publik. Ikuti kami pemirsa. Saat ini kita sudah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pak Pram, terima kasih. Terima kasih Yose, terima kasih Metro TV sudah mau ditemenin pagi-pagi naik kendaraan umum. Kita yang senang. Transportasi umum. Kita yang senang Pak. Ayo Pak, kita jalan Pak, silakan Pak. Yuk pagi-pagi. Mari Bu, pagi Bu. Pagi-pagi Pak, pagi. Apa tugasnya? Bu, mari. Yuk, mau kemana Bu? Oh, iya mari. Loh, kamu mau kemana? Ke Kebon Sirih juga ya? Iya. Pak. Dan silakan tuh. Yuk. Yuk, makasih. Jadi setiap hari ini menyapa warga berkesempatan bareng-bareng. Jadi hari yang paling saya tunggu sebenarnya adalah hari Rabu. Hari Rabu. Karena di setiap hari Rabu itulah saya punya kesempatan untuk bertemu masyarakat, mendengarkan, mendapatkan masukan, kritik, saran, dan saya benar-benar pengen lebih mendengar daripada. Jadi setiap hari Rabu banyak hal yang kami dapatkan untuk mengetahui kondisi masyarakat. Pak Gubernur, sudah 5 bulan instruksi gubernur diterbitkan. Yang saya mau tanya dulu nih Pak, tingkat kepatuhan PNS-nya gimana Pak? Jadi tingkat kepatuhan setiap minggu kan kita evaluasi. Kalau kita lihat average-nya sebenarnya sekitar 87-88%. Memang orang yang tidak itu karena ada yang sakit dan sebagainya lah. Pak, kemarin rilis Time Out menyampaikan Jakarta peringkat 17 dunia manajemen transportasi publik. Itu rumusnya apa sih Pak yang sebenarnya dikerjakan? Ya, kita membuka Trans Jabodetabek yang sebelumnya hanya 10 rute, sekarang menjadi 16 rute, 6 rute baru. Ya. Dan di rute-rute itulah yang kemudian konektivitas Jakarta ini tersambungkan. Sekarang Jakarta konektivitasnya hampir 92%. 92%. Dan kemudian yang membuat saya paling happy adalah setiap minggu, setiap bulan itu ada peningkatan jumlah warga yang naik transportasi umum. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu sekitar 11%. Jadi setiap minggu ada kenaikan, artinya bahwa masyarakat merasa nyaman dengan fasilitas yang dimiliki oleh Transjakarta. Tapi Pak, soal pengembangan mungkin seperti penambahan armada, apalagi armada yang menggunakan bahan bakar yang lebih mendukung lingkungan itu tetap menjadi prioritas. Masih. Jadi kita ini sekarang armadanya sudah punya kurang lebih 5.100. Kita akhir tahun ini saya menargetkan armada sampai dengan 5.250. Nah, kalau itu bisa dilakukan hampir ya sekitar 600 armada yang baru itu semuanya listrik. Listrik. Karena saya ingin adanya keberimbangan, mudah-mudahan di tahun depan listrik itu sudah di atas 40%. Berkaca dari peristiwa akhir Agustus kemarin, Pak, salah satu respon yang saya anggap unik ya Pak ya, adalah adanya warga Jakarta yang kaget bahwa revitalisasi sejumlah fasilitas umum cepat ternyata Pak. Tanggapannya gimana? Ketika tragedi atau kejadian di bulan Agustus itu, saya ada 2 hal yang secara prinsip saya lakukan. Yang pertama, ketika Car Free Day, yang semua orang menyarankan untuk tidak Car Free Day, tetap saya jalankan Car Free Day. Itulah yang memberikan semangat bagi warga Jakarta untuk keluar dan kemudian mereka percaya bahwa kondisi dan keadaannya sudah aman. Yang kedua, fasilitas yang dirusak itu kurang lebih 46 titik.
Dari 46 titik itu nggak lebih dari 1 pekan, seminggu semuanya terselesaikan. Bahkan Transjakarta sendiri dan MRT hanya 1 hari Senin semuanya udah normal. Dan itu menunjukkan bahwa kalau kebersamaan, gotong royong dan sebagainya pasti akan membuat warga Jakarta pasti bisa berpartisipasi. Dan saya mendapatkan hal yang positif sekali ketika gerakan Jaga Jakarta kami lakukan. Hampir semua masyarakat RT RW mereka muncul. Bahkan yang di Senen ketika kita lakukan bersih-bersih itu ojol pun ikut bersih-bersih. Yang menjadi tantangan itu kan adalah konsistensi terhadap etos kerja yang sama. Jadi semuanya memang sangat bergantung pada konsistensi. Makanya setiap Rabu saya naik transportasi umum ini adalah bagian dari konsistensi yang semua orang pada waktu itu berpikir hanya di awal-awal aja. Mereka nggak tahu bahwa saya sangat menikmati setiap Rabu bisa bertemu dengan masyarakat banyak. Nah, dan ini kita menggarapnya nih pemirsa, ini 5 bulan setelahnya nih Pak Gubernur nih berinteraksi sama warganya. Tapi Pak, soal pengembangan transportasi publik lainnya, terutama kan partisipasi masyarakat itu belum 100% menggunakan Pak. Yang ingin saya tanyakan ini Pak adalah, apakah ini masih gaya hidup atau preferensi kemampuan ekonomi Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi memang sebagian masyarakat yang masih beranggapan transportasi menggunakan mobil itu menaikkan kelas mereka. Padahal sekarang ini banyak orang yang udah punya mobil-mobil mewah, mereka naik transportasi umum gitu. Nah, yang kedua adalah supaya ini mudah menjadi gaya hidup, kami memberikan insentif. Seperti misalnya lah, HUT Jakarta Rp1, HUT TNI, HUT RI, kemudian 80. Nanti bulan depan kan ada HUT TNI. Kami akan kasih 80 perak. Bahkan saya memikirkan supaya semua warga yang naik transportasi umum, setiap mereka ulang tahun, mereka hanya Rp1. Jadi terobosan-terobosan itu yang memang kami lakukan. Termasuk bukan hanya di transportasi, tetapi di perpajakan pun kami melakukan yang sama. Tapi anggarannya kuat nggak Pak untuk jangka panjangnya Pak? Ya harus kuat, dan makanya saya dalam membangun kan lebih menitik beratkan tidak menggunakan APBD. Sekarang kan kita lagi membangun misalnya Taman Bendera Pusaka yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian sebentar lagi Semanggi, sebentar lagi Duku Atas kita sambungkan semuanya. Nah yang seperti itu saya membangunnya tidak menggunakan APBD tetapi menggunakan KLB. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena KLB yang dulu orang ngurus 12 tahun, sekarang kita patok 15 hari jadi. Gitu. Dan transparan, udah nggak ada lagi hengki-pengki. Terakhir Pak, himbauan kepada warga Jakarta, ayo naik transportasi publik. Jadi warga Jakarta dan sekitarnya, sekarang ini konektivitas di Jakarta dan sekitarnya sudah 92%. Kalau tidak dimanfaatkan sayang. Kalau dimanfaatkan yang pasti lebih murah, lebih nyaman, lebih gampang, dan konektivitasnya sudah tersambung kemana-mana. Sehingga dengan demikian tolong dimanfaatkan, membuat kemacetan berkurang, polusinya berkurang, dan yang paling penting adalah warga menjadi nyaman, aman, dan bahagia. Baik Pak Gubernur, terima kasih atas waktunya. Justin. Pemirsa, itulah tadi wawancara kita dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Semoga ini bisa menjadi rujukan kepada informasi dan pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV untuk berita seputar megapolitan lainnya. Saya rekan Jose Niko beserta juga dengan juru kamera Wandi Jansen dan Yahdin Syafrizal pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.